Assalamualaikum Pak Habibie. Waalaikumsalam Pak Jutri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita sudah siap melakukan praktik coaching? Siap Pak. Baik. Kalau begitu sebelum mulai ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Coaching kita kali ini saya akan berperan sebagai observer dan lembar observasinya seperti yang sudah saya berikan tadi, dan poin penilaiannya menggunakan skala 1 sampai 4 seperti yang tertuang di rubrik yang Bapak dapatkan. Coaching kita terdiri dari 3 tahapan ya Pak, yaitu tahap praobservasi yang saya akan menanyakan beberapa poin penting. Tahap kedua adalah observasi di mana saya akan mengamati dan mencatat hal penting, dan yang tahap terakhir adalah tahap pasca percakapan kita akan melakukan refleksi dan melakukan hal selanjutnya. Baik Pak. Terkait pelaksanaan coaching nanti Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan Pak adalah kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Selanjutnya yang boleh saya tahu secara spesifik nanti indikator Bapak bahwa sudah memberikan pertanyaan berbobot itu seperti apa ya? Indikatornya begini Pak, adalah ketika saya sudah bisa menghadirkan kesadaran penuh sehingga saya bisa mendengarkan dengan aktif dan memahami permasalahan coaching dengan baik. Wah, terima kasih ya Pak. Lalu apa indikator menurut Bapak yang menunjukkan bahwa Bapak sudah mengembangkan keterampilan membuat pertanyaan berbobot itu seperti apa? Indikatornya adalah ketika saya bisa memberikan pertanyaan sesuai alur cerita. Kalau boleh saya tahu, bagian alur cerita mana yang secara spesifik ingin diobservasi khususnya sebagai indikator keberhasilannya? Indikatornya adalah ketika saya mampu mengidentifikasi secara spesifik apa permasalahan coaching, dan selanjutnya saya mampu mendorong coaching melakukan rencana aksi dan tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan sebagai tanggung jawabnya. Baik ya Pak, tujuan kita untuk coaching kali ini sangat jelas. Terima kasih, semoga yang ingin dikembangkan bisa tercapai pada proses coaching kali ini. Baik, silakan, sudah bisa dimulai. Assalamualaikum Pak Habibie. Waalaikumsalam Bunya. Silakan. Boleh saya minta waktunya? Boleh Bu. Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Apa yang Ibu mau ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas hanya 50% di tiap kelas. Jadi menurut Ibu Nana, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar Pak. Nah, menurut Ibu Nana, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah pertama, pembelajaran seperti membosankan buat mereka, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau berbicara aktif dalam pembelajaran. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sepakat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian diadakan ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik.
Lalu Ibu Nana mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugasnya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Nah, kalau begitu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks aja Pak yang dipinjam di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak sih Pak. Sumber belajar seperti di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang lagi tren sekarang seperti TikTok atau Reels di IG. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama-tama saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau mungkin bisa laporan dalam bentuk laporan digital. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa adanya unsur paksaan. Akan saya serahkan pada mereka untuk memilih sumber belajar yang mereka sukai. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Pak Bibi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bibi. Assalamualaikum.